Ya, terpenuhi empat-empatnya fix kena zakat tijarah. Baik. Yang pertama, menukar harta dengan harta. Ya. Jadi saya mengeluarkan apa namanya? Saya mengeluarkan uang untuk membeli apa? Harta. Mengeluarkan harta untuk mendapatkan harta yang baru, kemudian harta ini saya jual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, maka bukan termasuk dalam kategori tijarah dalam bab, ingat dalam bab zakat ya, bukan termasuk tijarah dalam bab zakat adalah memproduksi barang, membeli bahan baku, bahan mentah, kemudian merubahnya menjadi barang, baru kemudian dijual. Proses produksi barang. Ini tidak dikatakan tijarah dalam bab zakat. Kalau misalnya ada seorang membeli tepung, membeli gula, membeli mentega dan seterusnya, kemudian dia buat adonan bikin roti atau bikin kue dan semacamnya. Setelah itu dia jual kuenya, maka ini tidak terkena zakat perdagangan. Dia beli kopinya, dia beli apa namanya, dia beli kemasannya, dia beli resepnya, kemudian dicampur kemudian jadi kopi baru dijual. Ini tidak ada zakatnya. Kenapa? Tijarah itu adalah engkau beli barang A, kamu keluarkan uang, keluarkan benda dari kamu, harta dari kamu untuk mendapatkan barang A, agar barang A ini kamu jual dengan lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tidak ada apa proses di sini. Ya, jadi murni baik apa kalau kita bilang baiul murabahah. Nah, kalau bahasanya orang. Murni baiul murabahah. Saya beli barang untuk saya jual langsung, bukan saya beli barang saya rubah dulu, modif dulu, saya rubah dulu, atau saya bentuk dulu, atau saya gabungkan dengan barang yang lain, baru saya jual hasilnya. Nah, itu bukan tijarah dalam bab ini. Sudah sampai sini ya. Nah, jadi semua yang memproduksi barang itu tidak terkena zakat tijarah, zakat perdagangan. Kenapa? Karena dia memproduksi, dia membeli bahan mentahnya, bahan bakunya, ya berbagai macam spare part dan semacamnya, kemudian disusun sedemikian rupa, dijadikan satu atau menghasilkan barang yang baru, maka ini bukan tijarah, tidak ada zakat perdagangan padanya. Baik, ya kena yang nanti zakat mal atau yang semacamnya. Baik. Nah, ini kait yang pertama. Jadi harus ada apa? Taklibul mal, taklib mal. Yakni memang yang dia jual, dia memang transaksi untuk menjual kembali barang tersebut. Kemudian yang kedua, dia peroleh barang tersebut yang dia jual itu melalui proses muawadhah. Ya. Kapan dia memperolehnya bukan dari muawadhah, maka itu bukan zakat perdagangan. Itu bukan perdagangan dalam bab ini. Misalnya saya dapat warisan. Ya, saya dapat warisan. Nah, atau misalnya saya dikasih sama orang, dihibahkan oleh orang. Ya, dihibahkan oleh orang atau nemu di jalan dan sudah saya terapkan, sudah diterapkan semua syarat-syarat kewajiban-kewajiban luqatah sehingga saya berhak memilikinya misalnya. Ya, jelas ya. Jadi harus melalui proses muawadhah. Adapun kalau tidak melalui proses muawadhah, jadi muawadhah itu kayak membeli atau barter, itu muawadhah. Saya mau jualan beras, saya punya banyak garam, saya jual garam saya untuk dapatkan beras, baru beras yang saya jual. Itu tijarah. Itu apa? Tijarah. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang hadiahkan sama saya satu truk beras misalnya, ya, atau saya dapat warisan atau hibah satu truk beras, terus apa namanya, saya jual, maka yang seperti ini apa? Bukan tijarah, karena saya mendapatkannya bukan dari perdagangan, bukan dari muawadhah. Yang ketiga, ligharadhir ribah, untuk mendapatkan keuntungan. Ini yang kita sudah sebutkan tadi. Kalaupun saya membeli barang dengan barang, terus saya memang dari awal niatnya untuk menjual, ya, niatnya untuk menjual, tapi saya jual dengan harga modal atau mungkin lebih rendah dari modal untuk membantu, ini bukan tijarah dalam bab ini, tidak ada zakat padanya. Nah, kemudian yang keempat, pada barang-barang yang tidak ada zakat pada bendanya. Ya. Nah, maka tidak termasuk di dalamnya jual beli uang, jual beli mata uang, money changer misalnya. Ini tidak ada zakat padanya, sebagaimana akan disebutkan nanti. Ya, kenanya nanti ya zakat mal. Atau misalnya nanti pada keadaan tertentu pada hewan, zakat hewan tadi, jualan kambing memenuhi. Nanti akan ada rincian, kita akan sebutkan di akhir pembahasan ya. Bagaimana kalau ketemu antara syarat-syarat zakat hewan dengan zakat
perdagangan. Ya, ini akan disebutkan. Tapi asalnya intinya adalah zakat perdagangan itu dibebankan pada barang-barang dagangan yang asalnya tidak ada zakat pada bendanya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Baik, ini definisi at-tijarah dalam babuz zakah. Kewajiban adanya zakat pada perdagangan ini merupakan pendapat jamahir al-ulama. Ya, jamahir al-ulama. Ya, karena itulah tidak dikafirkan orang yang mengingkarinya karena memang ada khilaf dalam masalah ini.